Berikutnya ada apa? Untuk air, untuk harian apa yang perlu kita periksa? Air radiator. Kalau untuk mingguannya air wiper. Gimana sih cara ngecek air radiator? Yang Bapak hafal tadi. Artinya apa defensive driving? Perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko paling rendah. Tujuan dari defensif adalah agar tidak menjadi penyebab kecelakaan, agar tidak menjadi pemicu kecelakaan, agar tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi ada 3 tujuannya ya. Untuk penyebab dan pemicu bedanya apa Pak? Tanjung Sari ya, Rek? Kalau di Well, siapa? Ada kondisi yang Nah, lain driver ternyata berarti kita dong penyebabnya. Kalau pemicu orang normal mana lagi ya sedang astaga. yang disebabkan oleh kita juga sama aja kayaknya. Itu Jadi saya jelasin bedanya penyebab dan pemicu. Penyebab ini kita sudah pasti ikut di dalamnya, sudah pasti terlibat. Ya. Itu kalau penyebab. Kalau pemicu, kita belum tentu ikut di dalam insiden tersebut. Pemicu itu misalkan kita yang ugal-ugalan, orang lain yang kewalahan, orang lain yang tabrakan. Kita nggak kenapa-kenapa, kita nggak ikut-ikutan. Padahal karena kita, itu pemicu. Ya kalau menyebabkan kita sudah pasti ikut terlibat di dalamnya. Kita juga ikut diseret kata polisi. Kalau pemicu kita belum tentu ikut diseret. Benar ya? Makanya di sini ada yang ketiga terlibat. Kita tidak terlibat. Jadi karena nomor 3 inilah makanya sempurna semua, ada penyebab, pemicu, terlibat. Kalau penyebab sudah pasti kita terlibat. Kalau pemicu belum tentu kita terlibat. Benar ya? Nah, untuk defensif. Ini ada beberapa potensi case insiden di jalan yang rawan ya, seperti tikungan, turunan, jurang, ibu-ibu nggak tahu isi pikirannya apa, sering jumpa kayak gini ya, paling parah ini. Terus ada dalam persimpangan, blind spot, persimpangan sama aja. Makanya kenapa bisa kejadian mereka sini ya, karena dia belum memahami gitu. Kurang memahami arti defensive driving. Ini saya jelasin. Yang pertama apa tadi? Pahami dinamika kendaraan. Apa Pak dinamika? Jarak aman. Jadi kalau kecepatannya 27 km, jarak amannya 27. Jadi nggak usah bingung. Kalau misalnya 56 km, jarak amannya 56. Kecuali jarak minimal ya. Jarak minimal ini setengahnya. Kondisikan aja dengan situasi di jalan dan makanya kita mau memperbaikinya mobil jauh dari insiden. Apa langkah-langkahnya apa untuk kita memperbaiki, untuk kita supaya terhindar dari insiden? Langkah-langkahnya ya teman-teman harus paham dinamika, paham safety driving. Yang 5 ini sudah paham dan dijalankan. Nah, termasuk bermain HP nanti saya jelasin. Termasuk melarang kita untuk overspeed, melebihi kecepatan. Nah, jadi itu ya perbaikan kita itu. Jadi kita cari dulu nih akar penyebabnya kenapa bisa banyak insiden. Yang pertama ya karena tidak jarak aman, karena main HP, karena overspeed. Nah, jadi insiden banyak Pak potensinya. Makanya kita larang untuk yang masih sering terjadi ya overspeed, main HP sama tidak jadi jarak aman. Bisa dipahami ya untuk overspeed ya. Nah, jadi jangan sampai melanggar ya untuk overspeed. Berikutnya untuk jarak aman, kita menggunakan metode 4 detik. Udah pernah tahu nggak untuk metode 4 detik seperti apa? Nah, metode 4 detik ini digunakan saat kita sedang konvoi atau saat kita sedang beriring-iringan. Di sini kita kasih contoh benda mati di jalan seperti pohon bisa, apalagi benda mati di pinggir jalan, trotoar, tiang listrik, lampu. Nah, untuk ini pohon ya. Nah, ini pohon. Ini Pak Robi. Ini mobil lain. Ini Pak Robi. Ini sedang konvoi nih. Sedang konvoi. Nah, ini ada pohon di depan.
Jadi cara mengetahui jarak amannya Pak Robi ini menggunakan metode 4 detik seperti apa? Nah, saya jelasin ya, menggunakan metode 4 detik. 4 detik. Saat konvoy, saat beriringan, ini pohon tadi benda mati. Pak Robi melihat ada pohon. Jadi saya mau pasti ini jaraknya aman nggak? Begitu kendaraan di depan ini sampai kepada pohon, Pak Robi mulai menghitung sebanyak 4 detik. Gimana cara menghitung 4 detik? Coba. Cara menghitung yang benar. Coba saya kasih contohnya. Contoh pertama, 1, 2, 3, 4. Itu contoh pertama. Contoh kedua, 1, 2, 3, 4. Yang benar yang mana? Contoh pertama, contoh kedua. Kedua, karena ada jedanya. Nah, kalau hitungnya 1, 2, 3, 4 itu ada jedanya, belum tentu 4 detik pas ya. Nih, 1, 2, 3, 4, benar ya? Jadi di saat kendaraan ini yang di depan Pak Robi baru melewati pohon tersebut, mulai menghitung 4 detik. Coba hitung 4 detik. Stop. Hitungannya masih sampai aman nggak kira-kira? Hitungan sampai 3 detik, Pak Robi sudah masuk ke pohon yang baru saja dilewati kendaraan tadi. Kira-kira jaraknya aman nggak? Kenapa aman? Harusnya berapa? 4. Ini masih 3, aman nggak? Kenapa aman? Harusnya 4. Yang aman itu 4, 5, 6 itu baru aman. Kalau 3 ini kecepatan dong nyampe ke sini. Terlalu dekat. Benar ya? Kalau 3 masih kecepatan. Sedangkan jarak amannya aja harusnya berapa? Harusnya 4. Ini masih 3, udah nyampe ke pohon yang baru saja dilewati. Jadi harus pas 4 detik atau lebih. Kalau kurang dari 4 detik, misalkan Pak Robi hitungannya tadi 3 detik, berarti jarak amannya udah nggak dapet dong. Sementara yang diperlukan 4 detik, ini masih 3 detik, udah nyampe ke pohon ini, berarti nggak aman. Jadi untuk mengetahuinya lagi, cari lagi benda mati di depannya, mulai lagi menghitung ulang. Hitung ulang lagi, coba Pak Robi. 1, 2, 3, 4. Lagi, terus. 5. Nah, ini hitungan kelima aman nggak? Sangat aman ya, karena udah melebihi 4 detik. Pokoknya batasnya 4 detik aja, jangan kurang. Kalau lebih aman. Itu untuk mengetahui jarak aman menggunakan metode 4 detik ya. Paham nggak Pak Rodi? Ya, ada yang mau ditanyakan untuk jarak aman? Nggak ada. Oke. Apa distraksi? Jarak yang mundur lah. Hal-hal yang mengganggu fokus saat sedang mengemudi berkendara. Jadi contohnya makan, bermain HP, merokok, ya ini dilarang. Bukan dilarang dari Bulog atau dari Setra. Ini larangan langsung dari pemerintah. Tahu nggak undang-undangnya? Pernah lihat ya? Pernah dengar? Coba nanti lihat di internet ya. Undang-undang menggunakan HP saat mengemudi, makan dan merokok. Ada undang-undangnya. Jadi ada dendanya juga 750 maksimal. Jadi jangan sampai Pak Robi saat di lampu merah, saat di macet memanfaatkan kondisi ini masih lampu merah, buka HP ya. Padahal di sana ada CCTV lagi motor. Nah, apabila kedapatan dari HO dari orang luar itu nggak ada toleransi, langsung dikeluarkan. Dan tidak diperbolehkan lagi beroperasi di lingkungan Bulog Group. Jadi mengelamar